Halo Kacers, lo lagi dengerin Bakso, bincang asik sosial dan psikologi. Podcast ini dari kawancerita.id. Apaan tuh kawancerita.id? Jadi, kawancerita.id ini adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial dan psikologi. Nah, makanya di Bakso ini kita bakal bahas tentang sosial dan psikologi nih. Kalau lo suka sama podcast ini, lo bisa follow Spotify kita dan subscribe YouTube kita. Konten kawancerita.id ini bukan cuma podcast loh, ada apaan aja. Penasaran kan? Makanya langsung follow aja Instagram kita di @kawancerita.id. Oh iya, buat lo yang mau curhat ataupun cerita, kita juga ada loh konseling sebaya. Langsung aja line kita. Nah, hari ini gue mau ngomongin tentang pandemi COVID-19 nih. Karena belakangan ini kasus COVID-19 di Indonesia kan naik lagi. Gue juga sebenarnya sedih sih dengarnya. Nah, di masa pandemi kayak gini, kita bukan hanya harus memperhatikan kesehatan fisik doang, melainkan kesehatan mental juga harus kita perhatikan nih Kacers. Pandemi ini kan juga udah lebih dari setahun. Pasti banyak yang berubah dari kita, mulai dari kebiasaan, lifestyle, bahkan sampai ke pola pikir. Oleh karena itu, Bakso kali ini, gue bakal bahas dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental. Jadi, yuk dengerin podcast kita. Halo Kacer, sama aku Lala. Perkenalan dulu dong lah. Nih, lu dari mana? Jurusan apaan? Oke, perkenalan singkat aja ya. Nama aku Lala, aku kuliah di Binus University. Aku sekarang semester 4 jurusan psikologi. Oh, jadi psikologi nih ya. Pas banget nih, soalnya hari ini gue mau bahas tentang mental health. Dan juga karena situasi pandemi kan, gue juga turut prihatin sih kasus COVID-19 di Indonesia itu udah nyampe 2 juta per tanggal 21 kemarin. Dan juga penyumbang terbanyaknya itu dari DKI Jakarta sebanyak 400 ribuan. Padahal kemarin DKI Jakarta itu baru aja ulang tahun pada tanggal 22 Juni kemarin kan. Gue turut prihatin. Maka dari itu gue tuh pengen bahas mental health di masa pandemi ini. Kalau menurut lu nih, yang dari psikologi, apaan sih dampak pandemi COVID-19 ini terhadap kesehatan mental nih, La? Oke, ini menurut gue ya, jangan dilabelin gue anak psikologi, kita juga semua masih pada belajar. Kalau menurut gue, dampaknya itu sih balik ke masing-masing pribadi orang, dan pastinya bisa ada dampak positif dan negatifnya tersendiri. Kalau buat gue pribadi, ini untuk gue pribadi aja. Kalau gue sih dampak dari pandemi ini sih, gue tuh tipe orang yang lebih suka tuh keluar. Maksudnya, kalau di rumah tuh gue gampang bosen gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya gue ngerjain tugas, kuliah, atau ada kerjaan, itu tuh gue tuh sebenarnya lebih suka kayak gue kerjain tuh di coffee shop yang berbeda-beda gitu loh, karena, butuh suasana baru gitu. Nah, dengan adanya pandemi ini sebenarnya sih ngefek banget ke gue. Sebenarnya sih, tidak terlalu masuk ke mental health gue, cuman ya kadang suka kayak gampang stres aja kali ya, karena kayak, aduh, karena kulon ini kan banyak banget tugas ya, terus kayak Iya. UAS, UTS online tuh rasanya beda aja gitu, kayak Bisa kalau gue nyontek. pribadi tuh nggak enak, ya kayak bukan nyontek, kayak nggak enak aja gitu loh. Jadi kayak bisa dibilang ada sedikit tertekannya gitu, kayak, aduh gue tuh pengen bisa keluar sekalian refreshing, tapi gue harus di rumah terus, jadi kayak suntuk gitu lah jadinya. Kalau Dava Bosan gimana gitu nih? lah ya. Ya, Mhm. sama. Gue juga ngerasa kayak gitu sih. Karena pandemi COVID ini kan aktivitas jadi terbatas banget. Sebenarnya gue Betul. juga kayak gitu, suka keluar, misalnya ngumpul sama teman-teman. Tapi karena ini situasi kayak gini, eh jadi ya physical distancing. Jadi gue nggak bisa kayak gitu, takut nyebarin, takut sama orang rumah kena dampaknya juga gitu kan. Betul. Tapi menurut lu tuh pandemi COVID-19 ini tuh ada dampak positifnya gak sih buat kesehatan mental?
Kalau untuk kesehatan mental seseorang sih, mungkin, untuk sebagian orang bisa adanya, bisa enggaknya, terutama mungkin orang-orang yang mungkin bisa dibilang orang-orang yang introvert kali ya. Kan mereka pasti, Oh iya, iya. apalagi orang-orang yang lebih suka sendiri, itu kan, mungkin dengan kalau misalkan mereka keluar rumah tuh mereka ketemu ketemu orang lain, mereka mendengar obrolan-obrolan orang lain itu, bikin mereka jadi overthink atau semacamnya, tapi mungkin kalau misalkan di rumah kan mereka bisa sendiri, mereka banyak me time-nya, mereka ya dengan kesukaan mereka sendiri yaitu menyendiri tuh mungkin malah bikin jadi mental health-nya mereka baik, mungkin kayak gitu. Gue sih, tidak merasakan dampak positif dari pandemi ini ke mental health gue ya, karena bagi gue kayak malah jadi kan Tadi tipe lo kita kan stres, heeh, kita tertekan, jadi iya. betul, kayak ya gitulah Orang ya. kan beda-beda juga kan. Mungkin kalau emang yang lebih suka di rumah, mungkin dengan adanya pandemi ini, mereka malah seneng juga gitu kan. Banyak waktu luang, banyak waktu untuk sendiri gitu. Mhm. Dan mungkin juga menurut gue yang merantau gitu, mungkin jadi sering lebih ketemu lah sama keluarganya gitu kan. Ya betul. Iya, apalagi kan, gue di BINUS ini tuh banyak banget anak-anak yang ngerantau yang sebanyak itu bener-bener dari Medan lah, dari Pekanbaru lah, dari Palembang, itu bener-bener banyak banget dan mereka semua tuh pulang kampung. Jadi kayak mereka di rumahnya mereka sendiri, kayak gimana sih rasanya rumah sendiri sama kos-kosan kan pasti beda ya. Mungkin mereka juga itu ngaruh ke mental health mereka, di mana mereka bisa ketemu saudara-saudara mereka yang udah lama nggak ketemu, terus jadinya happy kan mereka ketemu keluarga mereka, tidur di kamar mereka sendiri, itu kan pasti rasanya beda dan lebih nyaman lah buat Nyaman lah, iya. ngejalanin kuliah gitu. Tapi kalau pengalaman lo sendiri nih gimana nih di selama pandemi COVID-19 ini nih? Pengalaman gue nih ya, gue bahas ke kuliah-kuliah aja ya. Gue kan anaknya nih sekarang kayak semester 4 nih kuliah tuh lagi pengen-pengennya kayak ikut organisasi lah, pengennya sok sibuk gitu, pengen sibuk gitu kan. Tapi ternyata pas gue lagi masa di sibuk-sibuknya itu malah tiba-tiba pandemi gitu. Nah itu sebenarnya bikin gue jadi kayak ya Allah, kayak bangun pagi udah harus di depan laptop. Itu benar-benar kemarin nih sempat kejadian tuh, benar-benar seharian gue di depan laptop. Terus ditambah lagi kalau kita di rumah itu kan yang namanya orang tua kan maunya anak bantuin lah ibunya Iya. nyuci lah Bagi atau lo cewek apalah. gitu kan. Nah itu tuh bagi waktunya tuh agak susah gitu. Jadi gue tuh kayak jadi sering kena omelan orang tua ya, gara-gara kesannya kayak gue nggak pernah mau bantuin, tapi bukan gak mau bantuin, tapi emang mohon maaf gak ada waktu gitu. Tapi kayak nyokap gue tuh udah marah-marah, gue kan jadi makin kayak ya Allah, gue tuh udah banyak pikiran nih di otak Iya, gue, iya. tapi tambah lagi nyokap gue marah-marah. Jadi tuh itu sih yang bikin gue kayak pengen cepet-cepet kuliah tuh udah onsite aja gitu loh. Jadi fokusnya gue tuh ya kuliah gitu. Biar nggak Gitu kena marah. sih. Bukan biar gak kena marah, maksudnya kayak supaya kayak ya udah fokusnya ke satu tujuan aja. Kalau di rumah kan Iya, iya, jadi iya, iya. banyak tujuannya gitu. Ada kerjaan rumah juga, ada kerjaan dari Mm-mm. kuliah juga gitu kan. Iya, kerjanya jadi makin banyak. Kalau kuliah kan ya udah kuliah aja, belajar, ngerjain tugas gitu. Mau so sibuk juga lagi kan. Iya, Iya, masih emang sibuk ya. anaknya. Gue kan kita sama-sama semester 4. Gue juga mau so sibuk Mm-mm. sih. Emang. Kan pengen organisasi juga. Mm-mm. Lo nggak mau nanya gue nih pengalaman gue? Ya udah deh ditanya. Oh, Kalau oke. gimana dong? Makasih lah. Ya, gue juga ngerasa kayak gitu sih. Ya, di rumah mulu kan. Kerjanya juga cuma kuliah online, tidur, kuliah sambil tidur juga. Kayaknya, cuma gue enggak. Kalau orang-orang bisa gitu. Tapi gue juga jadi lebih banyak waktu luang gitu. Gue bisa nemuin hobi baru,
terus banyak nonton atau juga dengar lagu baru. Tapi tuh gue ngerasanya itu ada gangguan tidur sama bosan. Karena apalagi pas Ramadan kemarin itu siang gue jadi malam, malamnya jadi siang. Nah tapi gue tuh nemuin hobi baru, gue jadi kayak suka olahraga. Nah itu olahraga itu bantu gue buat ngatasin gangguan tidur itu. Soalnya kalau misalnya gue olahraga, entah kenapa gue jadi tidur cepet, tidur gue jadi teratur lagi gitu. Gitu sih paling kalau gue. Karena capek ya habis olahraga. Iya. Nah itu Main catur sih. berarti pandemi itu punya dampak positif kan buat lo? Ya, pandemi ada dampak positifnya Ada sih. positif, ada negatifnya. Ada negatifnya. Tapi seenggaknya lo jadi, nah itu juga sih dampak positifnya, kayak orang jadi punya kegiatan baru ya. Gue sih dulu waktu awal-awal pandemi banget, gue juga nambah pengalaman baru, hobi baru dengan gue jualan. Enggak kan, ya nggak apa-apa. Nyari cuan pas lagi pandemi kan. Itu banyak banget sih, apalagi kan pastinya banyak ya yang orang tuanya terdampak pandemi gitu-gitu. Itu pasti jadi anak-anaknya bantuin orang tuanya juga jualan. Yes, iya sih, benar-benar. Terus kalau menurut lu apaan sih cara untuk mengatasi gangguan mental di saat pandemi COVID-19 ini? Buat orang-orang yang mungkin ngerasa mental health-nya agak terganggu nih sama pandemi, apa ya? Mungkin orang-orang harus cari sih apa yang bikin mereka seneng tuh apa. Mungkin dengan me time, dengan nonton film, nonton drakor, itu kan kayak sebenarnya itu juga jadi cara gue untuk menghilangkan stres gue adalah dengan gue memberikan diri gue space time untuk ya sehari deh lu nggak usah terlalu sibuk banget di depan laptop, tapi kayak sambil gue bikin minuman manis, gue nonton film yang gue suka. Itu sih sebenarnya hal-hal kecil yang mungkin lo ngerasa untuk nge-refresh diri lo aja. Kayak kalau misalkan memang lo butuh untuk keluar, ya mungkin nggak apa-apa kita keluar naik mobil muter-muter, asal jangan yang turun-turun, jangan yang terlalu bersosialisasi dengan orang lain gitu loh. Cuma berkerumun gitu ya aja. Iya, sekedar kayak drive thru makanan atau apa gitu kan. Terus jadi menurut lo kesimpulannya apaan nih lah kalau di pas pandemi ini nih? Apa ya kesimpulannya? Yang pastinya sih dampak pandemi ke mental health itu sih pasti ada. Yang namanya apalagi ketemu orang rumah, ketemunya itu terus kan biasanya mungkin kita keluar tuh kayak ketemunya kalau malam aja gitu, atau pagi-pagi sarapan, atau Sabtu Minggu baru ngabisin waktu bersama-sama gitu. Cuman kan kalau sekarang kan pasti ketemunya dia mulu, apalagi kakak adik tuh kan biasanya kan agak suka selek-selekan ya. Jadi pastinya sih pengaruhnya ada, dampak positif negatifnya ada. Nah, dari kita sendiri aja sih yang harus pintar-pintar manage diri. Gimana caranya supaya health kita itu tetap sehat, selama mental health kita tetap sehat selama pandemi ini tuh ya balik ke diri kita sendiri, pribadi kita masing-masing. Gimana caranya kita kontrol diri kita, jangan terlalu memforsir diri kita untuk pokoknya gue harus kuliah yang benar-benar gini banget gitu. Itu kan jangan bawa stres lah, maksudnya kayak ya harus dibikin santai aja. Emang jangan terlalu memforsir diri, harus adalah spare time diri lo buat refreshing gitu. Jangan, ya namanya kondisi kayak gini kan gak bisa ketemu teman, mau happy juga susah. Jadi ya banyakin me time kali ya, cari hal yang bikin kalian happy. Ya gitu-gitu aja lah. Mau gimana lagi, kita gak bisa ngapa-ngapain, kita cuma bisa berdoa semoga pandemi ini segera selesai, kita bisa kembali normal. Amin. Ya jadi intinya ya harus seimbang lah ya, apa yang harus dikerjain sama ya diri lo sendiri, perhatiin juga gitu. Jangan terlalu forsir diri lo, tetap bikin diri lo happy juga nih di keadaan kayak gini gitu kan.
Ya kalau pesan dari gue sih ya tetap jalanin prokes, patuhi 3M. Ya kalau emang nggak terlalu penting ya nggak usah keluar lah. Nah kalau misalnya lo punya kesempatan buat vaksin ya vaksin aja gitu. Itu kan buat kebaikan lo sendiri juga. Terus kalau misalnya lo ngerasa ada gangguan mental, lo bisa cerita ke temen lo, atau misalnya lo ketemu via Zoom atau main game bareng sama temen lo gitu kan. Ataupun juga lo bisa cerita nih ke tutor sebaya di kawancerita.id gitu. Kalau kalian selama pandemi ini kan pasti tadi kita bahas mental health orang itu kan pastinya akan agak terganggu sedikit. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen curhat nih, kita sediain kalian bisa konsultasi online sama orang-orang terpercaya di kita ya Dav ya. Jadi kalian bisa ngeluarin keluh kesah kalian dan hopefully kita bisa ngasih saran terbaik atau saran kita terbaik untuk kalian supaya kalian bisa melewati masa-masa sulit kalian dengan baik gitu. Kita tuh pasti mendengarkan lah cerita-cerita kalian tuh. Tenang Pasti. aja. Jangan lupa follow ya Spotify semua juga, YouTube-nya juga. Oke, pokoknya jangan lupa subscribe YouTube kita juga. Ya kan? Terus follow Instagram kita. Iya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa lonceng semua dah biar kayak YouTuber nih. Pokoknya ya tetap sehat lah semuanya. Nggak cuma physically tapi mentally juga sehat. Betul. Ya, gue harap sih bisa cepat berakhir lah pandemi COVID-19 ini. Dari gue sih ya itu aja sih. Dari lo ada yang ditambahin lah? Ya pokoknya buat teman-teman semuanya yang dengerin podcast kita nih maupun di Spotify ataupun YouTube, ya pokoknya kalian harus tetap jaga kesehatan, stay safe semuanya. Jangan lupa jangan cuma perhatiin kesehatan badan aja tapi mentally-nya juga, benar kata Dava tadi. Karena kita mungkin bakal kayak gini terus tuh gak bisa diprediksikan, mungkin akan masih panjang waktunya. Jadi harus siapin mental semuanya, harus sehat semuanya supaya kuliahnya, kerjaannya semua tuh bisa berjalan juga dengan lancar. Karena kan kalau misalkan kalian stres terus kuliah kalian juga jadi menurun kan makin stres kan, jadi makin mempengaruhi semuanya. Jadi supaya semuanya baik-baik aja harus diperhatiin juga dirinya sendiri gitu guys. Jadi itu tuh dari kita ya. Ya udah, bakso kali ini udahan dulu. Dapa pamit. Oleh juga pamit. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe YouTube kita, follow Instagram kita guys. Dadah guys. Dadah Kacer.